Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini saya akan membahas tentang countermeasures atau mitigasi keamanan pada sistem operasi. Sistem operasi merupakan komponen inti dari komputer dan perangkat mobile, sehingga menjadi target utama berbagai serangan cyber. Oleh karena itu, diperlukan berbagai mekanisme mitigasi untuk melindungi sistem dari ancaman tersebut. Jika sistem operasi berhasil diserang, maka penyerang dapat memperoleh akses penuh terhadap sistem. Dampaknya bisa berupa pencurian data, kerusakan sistem, hingga penyebaran malware ke perangkat lain dalam jaringan. Oleh karena itu, sistem operasi modern harus dilengkapi dengan berbagai mekanisme keamanan. Langsung aja kita masuk ke materi. Yang pertama itu masuk ke pengertian countermeasures. Countermeasures adalah serangkaian tindakan, mekanisme, atau strategi yang dirancang dan diterapkan untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggulangi ancaman keamanan terhadap suatu sistem, khususnya sistem informasi dan sistem operasi. Countermeasures bertujuan untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak serangan, serta menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, yaitu CIA triad dari sistem. Dalam konteks keamanan, sistem operasi countermeasures berfungsi sebagai lapisan pertahanan yang melindungi sistem dari berbagai ancaman seperti malware, eksploitasi, celah keamanan, akses tidak sah, dan penyalahgunaan hak akses. Selanjutnya masuk ke fungsi utama countermeasures. Countermeasures itu memiliki tiga fungsi, yaitu yang pertama ada pencegahan atau prevention. Countermeasures mencegah terjadinya serangan sebelum ancaman berhasil masuk ke sistem. Contohnya kayak patching dan update untuk menutup vulnerability, firewall untuk memblokir akses tidak sah, dan secure configuration untuk membatasi hak akses. Yang kedua, fungsinya itu deteksi atau detection. Countermeasures mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan yang sedang berlangsung. Contohnya kayak intrusion detection system yaitu IDS, antivirus dan anti malware, dan monitoring log system. Yang ketiga itu fungsinya ada respon dan pemulihan atau sering disebut respon and recovery. Countermeasures membantu sistem merespon serangan dan memulihkannya. Contohnya kayak isolasi sistem yang terinfeksi, penghapusan malware, restore sistem dari backup. Lanjut ke peran countermeasures dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi, countermeasures itu berperan untuk melindungi kernel dan proses sistem, mengamankan memori dan file sistem, mengontrol akses pengguna, mengisolasi aplikasi berbahaya, mengamankan komunikasi jaringan. Countermeasures bekerja secara berlapis atau sering disebut dengan defense in depth, artinya jika suatu lapisan gagal, lapisan lain tetap melindungi sistem. Masuk ke materi yang pertama yaitu patching and update. Apa itu patching? Patching adalah proses menerapkan perbaikan kecil atau patch pada sistem operasi atau perangkat lunak untuk menutup celah keamanan atau vulnerability dan untuk memperbaiki bug atau kesalahan sistem untuk mencegah eksploitasi oleh penyerang. Patch biasanya bersifat spesifik, fokus pada satu atau beberapa masalah tertentu. Lanjut ke update. Updates adalah proses pembaruan sistem yang lebih luas, yang dapat mencakup pertama itu kumpulan patch keamanan, perbaikan bug dalam jumlah besar, peningkatan performa, penambahan fitur baru. Update biasanya dirilis secara berkala dan bersifat komprehensif. Kita lanjut ke tujuan dari patching, ya patching dan update.
Tujuan yang pertama itu menutup celah keamanan untuk mencegah exploit terhadap vulnerability yang sudah diketahui dan untuk mengurangi risiko malware dan ransomware. Dan tujuan yang kedua yaitu menjaga stabilitas sistem untuk memperbaiki error sistem, untuk mengurangi crash dan kegagalan layanan. Tujuan yang ketiga ada meningkatkan kinerja untuk mengoptimalisasi penggunaan memori dan CPU, untuk perbaikan manajemen resource, dan tujuan yang keempat yaitu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, yaitu dukungan perangkat keras baru dan kompatibilitas software terbaru. Lanjut ke jenis-jenis patch dan update. Yang pertama itu ada di jenis patch. Patch biasanya bersifat kecil dan spesifik untuk memperbaiki masalah tertentu. Berikut jenis-jenis patch. Yang pertama ada security patch. Untuk fokus pada keamanan, menutup celah yang dapat dieksploitasi, dan sangat kritis dan harus dipasang segera. Contohnya itu eh, patch celah privilege escalation dan patch vulnerability remote code execution. Jenis patch yang kedua itu ada bug fix patch, yaitu memperbaiki kesalahan bug pada software. Contohnya kayak aplikasi crash dan fitur tidak berjalan. Yang ketiga itu jenisnya ada compatibility patch, yaitu menyesuaikan software agar kompatibel dengan OS atau hardware terbaru. Performance patch, yaitu meningkatkan kecepatan dan efisien sistem. Lanjut jenis-jenis patch ya, dan update-nya itu ada di minor update. Ini masuk ke jenis-jenis yang update-nya biasanya lebih besar dan membawa perubahan fitur, yaitu minor update, yaitu perbaikan kecil dan peningkatan stabilitas. Contohnya pada update di versi 1.2 dan 1.3. Yang kedua itu jenisnya ada major update, yaitu perubahan besar, fitur baru, atau tampilan baru. Contohnya ada di update Windows 10 dan Windows 11, tampilannya biasanya baru. Selanjutnya jenisnya itu ada di fitur update, fitur update yaitu menambahkan fitur baru tanpa mengubah versi utama. Biasanya berukuran besar, bisa merubah antarmuka atau fungsi sistem. Contohnya update major Windows, update versi Android atau iOS. Dan jenis yang update-nya itu yang terakhir itu ada kumulatif update, yaitu gabungan dari beberapa patch dan update sebelumnya. Masuk ke materi yang kedua yaitu firewall. Pengertian firewall itu sendiri adalah sistem keamanan jaringan kayak hardware, software, atau kombinasi keduanya yang berfungsi mengontrol, memantau, dan memfilter lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan atau rules keamanan tertentu. Tujuan utama firewall yang pertama itu melindungi jaringan dari akses tidak sah. Firewall membatasi siapa saja yang boleh mengakses jaringan dengan memfilter lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu, kayak apa atau kayak IP address, port, dan protokol. Tujuan yang kedua itu mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar. Firewall memantau dan mengatur data yang masuk atau inbound dan yang keluar atau outbound agar hanya komunikasi yang diizinkan saja yang dapat lewat. Yang ketiga itu tujuannya ada mencegah serangan cyber. Firewall membantu melindungi jaringan dari berbagai serangan seperti hacking, malware, virus, dan serangan DOS atau denial of service. Tujuan yang keempat yaitu melindungi data dan sumber daya jaringan. Dengan membatasi akses, firewall menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem di dalam jaringan. Lanjut ke tujuan yang kelima, yaitu menerapkan kebijakan keamanan jaringan. Yaitu firewall digunakan untuk menerapkan aturan atau kebijakan keamanan organisasi, misalnya kayak memblokir situs tertentu atau membatasi penggunaan aplikasi tertentu. Dan tujuan yang keenam yaitu memonitor dan mencatat eh, aktivitas jaringan.
atau sering disebut dengan logging. Firewall dapat mencatat aktivitas lalu lintas jaringan sehingga membantu administrator dalam analisis keamanan dan pendeteksian masalah. Lanjut kita masuk ke fungsi firewall. Yang pertama itu fungsinya melindungi jaringan internal. Hmm. Yaitu menghalangi akses dari pihak luar yang tidak diizinkan. Yang kedua, memfilter lalu lintas data, seperti mengizinkan atau menolak paket data tertentu. Yang ketiga, mencegah serangan cyber seperti hacking, malware, DDoS, dan port scanning. Yang keempat itu fungsinya memonitoring atau logging, mencatat aktivitas jaringan untuk analisis keamanan. Yang kelima itu mengontrol akses pengguna, seperti membatasi akses berdasarkan IP, port, protokol, atau aplikasi. Kita lanjut masuk ke jenis-jenis firewall berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama itu berdasarkan cara kerjanya itu ada di paket filtering firewall atau yaitu eh, jenis firewall paling dasar yang bekerja dengan cara memeriksa setiap paket data yang melewati jaringan, lalu mengizinkan atau menolak paket tersebut berdasarkan aturan atau rule yang telah ditentukan. Contohnya kayak izinkan paket dari IP tertentu, blokir semua paket dari port 23 atau telnet, dan izinkan HTTP atau port 80 dan HTTPS atau port 443. Jenis yang kedua ada di Stateful Inspection Firewall, yaitu jenis firewall yang memantau status atau state koneksi jaringan dan melacak setiap sesi komunikasi yang sedang berlangsung. Firewall ini tidak hanya memeriksa header paket, tapi juga konteks koneksi secara keseluruhan. Contoh kayak permintaan HTTP keluar diizinkan, balasan dari server otomatis diizinkan karena masih dalam koneksi yang sama, tanpa perlu aturan tambahan. Jenis berdasarkan cara kerjanya yang ketiga yaitu ada application layer firewall. Application layer firewall yang sering disebut juga dengan proxy firewall adalah jenis firewall yang bekerja pada lapisan aplikasi layer 7 dalam model OC. Firewall ini tidak hanya memeriksa paket data, tapi juga konten atau aplikasi yang sedang digunakan, sehingga dapat melakukan kontrol yang lebih mendalam terhadap lalu lintas jaringan. Contohnya, memblokir akses ke situs tertentu, misalnya kayak media sosial di kantor, dan seperti memeriksa email masuk untuk mendeteksi virus atau spam, dan mengizinkan hanya protokol tertentu seperti HTTP, HTTPS, dan FTP, dan memblokir protokol lainnya. Jenis yang keempat yaitu Next Generation Firewall atau sering disingkat dengan NGFW adalah evolusi dari firewall tradisional yang menggabungkan fitur keamanan jaringan canggih di luar kemampuan firewall konvensional. NGFW ini bekerja tidak hanya di lapisan jaringan dan transport, tetapi juga menganalisis aplikasi, penggunaan, dan konten secara lebih mendalam. Contohnya itu perusahaan besar untuk mengontrol akses aplikasi dan mencegah malware, membatasi penggunaan aplikasi tertentu di jaringan kantor seperti game online atau media sosial, mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti percobaan phishing atau pencurian data. Kita masuk ke jenis-jenis firewall berdasarkan bentuk. Kalau tadi berdasarkan cara kerjanya, sekarang berdasarkan bentuk. Yang pertama itu ada hardware firewall. Hardware firewall adalah firewall yang berupa perangkat keras fisik khusus yang dipasang di antara jaringan internal dan jaringan eksternal, misalnya internet, untuk melindungi jaringan dari ancaman luar. Biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi dengan jaringan yang cukup besar. Yang kedua itu ada software firewall. Software firewall adalah firewall yang berupa program atau aplikasi yang diinstal pada komputer atau server untuk melindungi perangkat tersebut dari akses tidak sah atau serangan dari jaringan eksternal. Berbeda dengan hardware firewall yang berdiri sendiri, software firewall menjalankan proteksi langsung
pada sistem operasi perangkat. Contohnya seperti berikut. Kita lanjut ke yang nomor tiga yaitu jenis eh, cold firewall. Cold firewall adalah jenis firewall eh, yang dijalankan di cloud atau internet dan digunakan untuk melindungi jaringan, aplikasi, atau server berbasis cloud dari serangan atau akses tidak sah. Berbeda dengan firewall tradisional yang berbentuk hardware atau software lokal, cloud firewall tidak membutuhkan perangkat fisik di lokasi pengguna dan dikelola melalui internet. Contohnya, melindungi aplikasi web atau server cloud di AWS, Azure, atau Google Cloud. Lanjut ke contoh penerapan firewall. Yang pertama itu firewall di jaringan perusahaan. Cara kerjanya, firewall berada di perimeter jaringan antara jaringan internal dan internet, memonitor paket data masuk dan keluar berdasarkan aturan atau rules yang telah ditentukan, dapat menolak paket data yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal. Jenis firewall yang dipakai kayak paket filtering firewall, stateful firewall, dan next generation firewall atau NGFW. Contoh penerapan yang kedua yaitu firewall pada komputer pribadi. Cara kerjanya memblokir aplikasi yang mencoba mengakses internet tanpa izin. Manfaatnya mencegah malware mengirim data pribadi ke pihak ketiga, memberikan kontrol terhadap aplikasi yang boleh online. Lanjut, penerapan yang ketiga itu ada firewall di cloud atau server virtual. Cara kerjanya itu cloud bekerja sebagai security group atau firewall rules dan memfilter trafik sebelum mencapai server virtual. Manfaatnya itu mengurangi risiko hacker melakukan brute force attack dan mengontrol akses ke server berbasis lokasi atau IP. Penerapan yang keempat yaitu firewall di router rumah. Ya, kayak router rumah sering memiliki firewall built-in dan memfilter trafik masuk dan keluar dari semua perangkat di jaringan rumah. Manfaatnya itu melindungi seluruh jaringan rumah secara otomatis. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu Intrusion Detection System atau sering disingkat dengan IDS. Intrusion Detection System atau IDS adalah sistem keamanan jaringan atau komputer yang memantau aktivitas atau trafik untuk mendeteksi tindakan mencurigakan atau serangan yang berpotensi merusak sistem. Dengan kata lain, IDS tidak mencegah serangan secara langsung, tapi memberi peringatan ketika ada aktivitas yang dianggap berbahaya atau tidak normal. IDS bekerja seperti alarm keamanan untuk jaringan atau sistem, mendeteksi ancaman dan serangan cyber, membantu menganalisis insiden keamanan. IDS dapat memantau berbagai jenis ancaman, seperti serangan malware, upaya hacking, scanning port, dan policy violation atau pelanggaran kebijakan jaringan. Lanjut ke fungsi intrusion detection system. Yang pertama itu fungsinya mendeteksi intrusi, eh, yaitu memantau aktivitas jaringan atau sistem untuk mendeteksi serangan atau tindakan mencurigakan. DDS bisa mengenali aktivitas abnormal seperti scan port oleh hacker, upaya login gagal berulang kali, trafik jaringan yang tiba-tiba meningkat drastis. Fungsi yang kedua yaitu memberikan peringatan atau alert, mengirimkan notifikasi kepada administrator ketika intruksi terdeteksi. Eh, Peringatan ini berupa email, SMS, notifikasi pada dashboard atau IDS. Tujuannya agar tim keamanan segera merespons serangan. Yang ketiga itu fungsinya ada di logging aktivitas atau activity logging. Mencatat semua aktivitas mencurigakan eh, atau intrusi yang terdeteksi. Log ini biasanya mencakup sumber dan tujuan IP, waktu serangan, jenis serangan.
Catatan ini berguna untuk analisis mendalam dan audit keamanan. Lanjut, fungsinya yang keempat yaitu analisis forensik yang membantu menginvestigasi setelah serangan terjadi. Dengan data yang tercatat, tim keamanan bisa mengetahui cara serangan dilakukan, menemukan kelemahan sistem, dan memperbaiki konfigurasi untuk mencegah serangan serupa. Yang kelima itu fungsinya ada menyediakan informasi untuk pencegahan, memberikan insight agar sistem atau jaringan bisa diperkuat. Data dari IDS bisa digunakan untuk mengupdate firewall, mengatur ulang hak akses pengguna, menambahkan patch keamanan. Dengan demikian, IDS berperan proaktif dalam strategi keamanan. Lanjut ke jenis-jenis IDS yang berdasarkan lokasi. Yang pertama itu network based IDS atau NIDS, eh, dipasang di jaringan biasanya di titik strategis seperti perimeter jaringan, dekat firewall atau di segmen jaringan tertentu. Fungsinya memantau trafik jaringan yang masuk dan keluar untuk mendeteksi intrusi atau aktivitas mencurigakan. Contoh serangan yang bisa dideteksi yaitu port scanning, denial of service, dan worm atau malware yang menyebar melalui jaringan. Lanjut ke contoh NIDS yaitu Snort, Suricata, Zig, atau Bro. Lanjut jenis yang kedua yaitu host IDS atau HIDS dipasang langsung di host seperti komputer atau server tertentu. Fungsinya memantau aktivitas host dan bisa mendeteksi serangan seperti malware yang dijalankan di host, upaya login ilegal, dan perubahan file system. Lanjut ke jenis IDS berdasarkan metode deteksi. Yang pertama ada signature based detection, yaitu mendeteksi intrusi dengan mencocokkan pola serangan yang sudah dikenal, cepat dan akurat, tidak efektif terhadap serangan baru atau zero day. Yang kedua ada anomaly based detection, yaitu untuk mendeteksi intrusi dengan membandingkan aktivitas normal dan abnormal, rentan terhadap false positif. Yang ketiga ada hybrid IDS. Hybrid IDS adalah sistem deteksi intrusi yang menggabungkan NIDS dan HIDS atau signature based dan anomaly based detection untuk meningkatkan akurasi deteksi. Fungsinya itu untuk mendeteksi lengkap, memperingatan akurat, dan logging forensik. Contoh penerapan intrusi detection system IDS, yaitu yang pertama itu perusahaan besar untuk melindungi server dan data, dan ada di sekolah atau universitas untuk keamanan jaringan kampus, data center untuk monitoring lalu lintas jaringan, sistem perbankan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Lanjut ke materi selanjutnya antivirus dan anti malware. Antivirus adalah program atau perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus virus komputer. Virus komputer adalah jenis malware yang dapat menggandakan diri, merusak file, atau mengganggu kinerja sistem. Anti malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi dan menghapus berbagai jenis malware, termasuk virus, worm, trojan, spyware, adware, ransomware, dan program berbahaya lainnya. Masuk fungsi antivirus itu yang pertama deteksi, yang penghapusan atau quarantine, dan pemantauan real time, pembaruan database virus, dan perlindungan sistem. Cara kerjanya itu pemindahan signature base, pemindahan heuristic atau behavior base, dan real time monitoring dan quarantine cleaning. Ini ada perbedaan dari antivirus dan anti malware. Antivirus itu fokus utama di virus, sedangkan anti malware itu biasanya lebih menyeluruh semua jenis malware, deteksi signature, anti malware itu signature dan behavior, melindungi file dan program, melindungi file jaringan browser, email. Contoh antivirus dan anti malware yang pertama itu antivirus populer dan ada anti malware populer. Antivirus populer itu ada seperti Aves, AVG, Kaspersky, dan Norton. Anti malware populer itu Malwarebytes, Bitdefender, dan Windows Defender.
Dan ada contoh yang ketiga ada hybrid protection. Tips menggunakan antivirus dan malware, yaitu selalu update database virus, scan rutin seluruh sistem, jangan mengunduh file dari sumber tak terpercaya. Masuk ke materi selanjutnya itu secure configuration. Nah, apa itu secure configuration? Secure configuration adalah praktik mengatur perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, atau aplikasi agar keamanannya maksimal dan meminimalkan risiko serangan atau eksploitasi. Dengan kata lain, secure configuration berarti mengatur sistem agar aman dari ancaman-ancaman sebelumnya digunakan dalam lingkungan produksi atau jaringan. Ini ada penting dan prinsipnya. Prinsipnya itu ada minimal privilege atau yaitu berikan akses hanya sesuai kebutuhan. Default DNI yaitu memblokir semua akses. Patch dan update yaitu selalu mengupdate atau memperbarui aplikasi. Dan audit monitoring dan ada yang terakhir hardnet configuration. Contoh secure configuration ada sistem operasi, aplikasi, dan software, dan yang terakhir itu ada jaringan. Dari tools dan standar, ada tools itu ada di CIS dan CAT dan Microsoft Security Compliance Toolkit, dan standar itu ada di CIS Benchmark, NIST Security Configuration Guides, dan ISO 27001. Ini praktik terbaik secure configuration itu adalah lakukan inventory perangkat dan aplikasi, terapkan konfigurasi aman sesuai standar, dan lain-lain. Lanjut, materi selanjutnya ada di sandboxing atau Chrome dan Mobile OS. Pentingnya sandboxing itu melindungi sistem operasi dari malware, mengisolasi proses yang mencurigakan, membatasi akses aplikasi terhadap file dan sumber daya sensitif, mencegah serangan melalui browser, aplikasi mobil atau plugin. Sandboxing di mobile iOS itu ada di Android dan iOS. Di Android itu setiap aplikasi berjalan di sandbox sendiri, sedangkan di iOS itu aplikasi dijalankan di sandbox terisolasi. Dan aplikasi harus meminta izin eksplisit untuk mengakses data sensitif. Keuntungan dari sandboxing ada melindungi sistem, membatasi kerusakan, dan mempermudah kontrol, meningkatkan keamanan browser dan mobile OS tanpa mengurangi fungsionalitas. Ini ada contoh dan tips keamanannya. Lanjut ke virtualisasi untuk isolasi, yaitu materi selanjutnya. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan membuat versi virtual dari sumber daya fisik seperti server komputer, penyimpanan jaringan, atau sistem operasi, sehingga satu perangkat keras fisik bisa menjalankan beberapa lingkungan virtual secara terisolasi. Tujuan utamanya itu membagi sumber daya fisik agar bisa digunakan secara efisien. Dan pentingnya itu melindungi sistem utama, mengurangi risiko konflik antar aplikasi, mempermudah pengujian software dan patch tanpa mempengaruhi sistem produksi. Dan yang keempat itu memungkinkan kontrol hak akses dan sumber daya. Ini ada jenis-jenisnya, ada virtual machine, container, sandbox berbasis virtual, dan keuntungannya, dan contoh-contoh penerapannya, dan tips penggunaannya. Lanjut ke kesimpulan dari semua ini. Kesimpulan dari countermeasures atau mitigasi. Countermeasures adalah tindakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani ancaman keamanan agar sistem data dan jaringan tetap aman. Tindakan ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu preventif atau pencegahan, detektif atau deteksi, dan korektif atau perbaikan. Prinsip utama mitigasi adalah defense in depth, update rutin, kontrol akses, dan audit atau monitoring. Kombinasi langkah ini membuat sistem lebih aman dan tahan terhadap serangan semua virus. Thank you. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dam, kelar dam. Gimana nih? Kelar, Cok. Ini ya. Pause and stop recording. Stop recording. Nih. Ya.